Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini tanggal 17 September 2001 kita akan belajar bareng Ustaz Didi kajian mukjizat huruf Al-Qur'an di kata syariat. Nah, sebelum mulai atau kita baca dulu Rabbi zidni ilman wa zidni fahman. Semoga Allah kasih kefahaman dan kemudahan kita dalam mempelajari kata syariat ini. Untuk waktu dan tempat kita persilahkan. Monggo Ustaz Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi walhamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Terima kasih Darmawan, untuk kata syariah ini sudah pernah dibahas, tetapi dari file yang saya buka dalam minggu ini saya banyak tambahkan sesuatu yang perlu ditambahkan, dan maka ini nanti cakupannya juga lebih luas, karena dulu mungkin saya agak ragu untuk mencantumkan itu, dan kebetulan kemarin kita sudah membahas kata firqah, dan akhirnya kita tahu salah satu sebab kenapa bisa terbentuk firqah-firqah itu di kelompok kata syariah ini nanti sebagian bisa terjawab. Dan karena ada informasi-informasi yang terkait di situ, sehingga informasi itu membuat kita lebih hati-hati dalam mempelajari hukum-hukum Islam atau syariah itu, sehingga untuk kedepannya kita bisa terbebas dari jebakan-jebakan yang membuat perpecahan atau hal lainnya yang justru terhadap Islam itu sendiri. Saya langsung buka ke PowerPoint-nya. Bentar, saya nolkan dulu. Oh ya, ini nanti juga saya minta Mas Fahmi, Mas Darmawan, karena tadi yang saya ceritakan bahwa PowerPoint ini mau saya sharing dengan teman, ada kekurangan atau sesuatu yang terlalu sensitif atau kurang begitu, ini tolong saya juga diingatkan sehingga ini bisa di semua pihak tanpa menyinggung siapapun. Ini nggak bisa untuk sharing. Mas Fahmi, untuk screen sharing. Oke. Sudah belum ya, Pak? Oh, udah, masuk, udah. Oke. Yang malam ini kita pelajari adalah kelompok kata shin, ro, ain. Nah, kata ini membentuk kata syar'i, syariah, syariat, atau bisa juga kata syair, syiar. Tapi yang kita konsentrasikan kata syariat itu sendiri, dan nanti akhirnya teman-teman paham kenapa saya selama ini tidak pernah atau membahas atau mengajarkan masalah syariat. Karena saya sendiri membatasi bahwa untuk masalah syariat, teman-teman semua, tugas atau fokus saya di sini adalah untuk membahas di bidang keilmuan dari tiap kata-kata di Al-Quran. Jadi untuk masalah syariat itu mohon teman-teman pelajari sendiri, dan mungkin sebabnya kenapa saya tidak pernah menyinggung hal tersebut. Ini yang kita akan mempelajari kelompok kata sin, ro, ain. Terus kita konsentrasikan ke huruf sinnya, dan untuk 3 makna saja. Lalu juga korelasi dengan apa yang kita pelajari minggu kemarin, yaitu kata firqah. Tinjau kata
kelompok kata sin ro ain ini dari segi ilmu ekonomi. Sehingga kita nanti akhirnya tahu apa yang dimaksud syariah. Karena selama ini yang kita tahu masalah syariah jika ditinjau dari segi ekonomi bank syariah itu saja. Tetapi bagaimana sebenarnya ekonomi yang berbasis kepada tatanan Islam itu sendiri, ekonomi syariah. Karena secara retorika banyak kita kenal, oh bahwa tatanan ekonomi syariah itu bukan dari kapitalis, sosialis, tetapi yang ini. Sesuatu yang disebutkan itu yang baik-baik saja. Tetapi belum ada contoh konkret bagaimana di lapangan. Sehingga saya anggap itu hanya sebatas retorika dan yang real ada di lapangan hanya sebatas bank syariah. Bagaimana itu bisa bersaing dengan bank konvensional. Itu yang ini nanti kita tahu, kita pelajari bersama sehingga kita nanti dalam membuat usaha kita akhirnya tahu filosofi dari kata syariah itu sendiri sehingga usaha kita apapun bisa kita nanti masuk ke dalam kategori ekonomi syariah. Pertama kita pelajari dulu makna syariah Al-Quran. Ini di surat Al-Syura mensyariatkan. Quran bisa juga bermakna aturan di Al-Maidah 48. Bisa juga dari permukaan air. Bisa ditafsirkan permukaan air. Sama untuk Asy-Syura 21 mensyariatkan berarti ketentuan atau peraturan. Nah, ini yang bisa saya rangkum. Jadi kelompok kata sin ro ain itu syariat, peraturan, sesuatu yang mengatur, dan yang aneh satu, dimaknai air. Ini sesuatu yang mungkin tidak ada korelasinya sama sekali. Nah, ini kalau kita pecah berdasarkan kelompok hurufnya, sehingga dari sini kita nanti bisa pecah satu persatu makna hurufnya, bagaimana yang dengan tak marbuto, bagaimana dengan wawu alif. Saya biasakan seperti ini sehingga kalau saya menginginkan sesuatu yang detail, saya tinggal ini bisa dikembangkan lebih lanjut. Lalu kita masuk ke pengertian umum. Ini untuk mudahnya saya ambil dari wiki mengenai syariat Islam. Syariat Islam adalah berisi hukum atau aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik muslim maupun non-muslim. Jadi seluruh permasalahan bagaimana bisa selesaikan dengan tuntunan dalam Islam. Dan bagaimana kita juga bisa mengikuti tatanan dari Al-Quran bahwa tetapkan Allah dan Rasul-Nya, berarti itulah yang seyogyanya kita pakai sebagai dasar. Kecuali untuk masa itu yang tidak diatur di dalam Quran, kita bisa untuk mengaturnya sesuai dengan keilmuan kita. Itu ada di surat Al-Ahzab 36. Jadi untuk orang mukmin, untuk orang yang mengetahui ketentuan sesuatu, bahwa jika Allah dan Rasul akan suatu ketetapan, ini dan ya, tolong dipelajari makna di ayat ini dan, bukan atau. Ini nanti karena kita juga harus mempelajari hierarki, bagaimana kita lengah terhadap mempelajari hierarki, sehingga mau dalam berpikir. Dan kalau kita sudah cacat dalam berpikir, maka keputusan atau pemikiran keyakinan yang kita dapat juga akhirnya cacat. Jadi ingat di surat Al-Ahzab ini, dan Allah dan Rasul-Nya, bukan atau. Sehingga di sini ada dua-duanya harus saling terkait.
nanti kita harus mempelajari masalah hadis. Jadi bagaimana posisi hadis yang istilahnya Al-Quran, hadis yang memang mengatur hal yang di luar Al-Quran. Sehingga dengan kita tahu bahwa ini kata dan, kita bisa untuk bagaimana memahami suatu hadis. Islam, menurut dia, hukum itu ada dua, yaitu syara' mahdo, itu ada dan furu syara' ghairu mahdo. Jadi sesuatu yang tidak mengikat, lalu yang dua ini mengikat. Ini yang diketahui secara umum. Jadi asas syara' itu ada yang sudah ada di dalam Al-Quran dan hadis. Lalu mengenai furu syara' yaitu berarti aturan itu belum ada di sehingga bisa diatur melalui ilmu pengetahuan atau logika. Sumber-sumber hukum Islam, di sini ada beberapa, Al-Quran, hadis, ijtihad atau rujukan. Dan ini bisa dipelajari teman dia. Karena juga perlu diketahui, hadis juga ada yang sahih, ma'udhu, tetapi saya minta teman-teman juga tidak tergesa-gesa dalam memvonis suatu hadis, pelajari benar manfaat dan juga korelasi lainnya sehingga kita tidak terjebak dalam sesuatu yang sempit. Masalah ijtihad. Sekarang kita masuk ke dalam kajian huruf mengenai kelompok kata shin, ro. Sebelum masuk, mungkin teman-teman juga ada yang lupa. Kita refresh sedikit. Ini yang artinya shin, makna dari huruf shin. Dan ini adalah simbol dari huruf shin. Ini bisa bermakna berbahaya, mematikan. Chain reaction berarti bisa fisi, fusi. Chain reaction bisa juga ledakan yang besar, sinar yang besar, kerusakan yang hebat, atau bisa juga network, jaringan, distribusi, penyebaran. Pohon faktor. Pohon, makanya pohon pun disebut sajaro, sajaroti. Karena memang dia mengandung huruf sin. Lalu di lalu bagaimana pohon itu kalau kita ekstraksi, kita apa bisa menjadi sesuatu bahan peledak atau apa. Dan ini juga membutuhkan ilmu. Dan ini kata ro, huruf ro. Jadi ini agak saya kita bisa memakai mana yang sesuai peruntukannya dalam sesuatu kata. Dan ini huruf ain. Jadi Mas Fahmi nanti review lagi. Lalu sekarang kita masuk kepada makna pertama. Sesuai dengan simbol dari huruf sin, 1 pecah menjadi 2, 3, pecah lagi menjadi. Sebenarnya masalah syariat itu adalah masalah percabangan. Jadi syariat, sin percabangan, ro berbagai hal, ain sesuatu yang penting. Jadi yang namanya syariah atau syar'i itu mengenai percabangan beberapa hal yang berbagai hal yang penting. Percabangan Gak percaya ini contohnya. Rukun Islam itu cabangnya ada 5. Rukun iman itu cabangnya ada 6. Rukun iman pertama bercabang lagi. Bercabang lagi. Jadi sebenarnya kalau kita mempelajari syariat, itu kita mempelajari dari aturan. Jadi saya kembalikan, jadi shin percabangan, sebagai hal, ain sesuatu yang penting. Jadi mempelajari syariat atau mempelajari hukum adalah mempelajari
pengembangan dari berbagai hal peraturan yang dianggap penting. Nah, karena kita mempelajari percabangan, disinilah pentingnya kekuatan berpikir kita untuk memahami logika hierarki. Karena fanatisme, jangan karena emosional, sehingga hierarki itu kita langgar, dan akhirnya kita menciptakan sebuah cacat berpikir. Dan karena percabangan ini sesuatu yang sangat banyak, sehingga hati-hati kita bisa tersesat di dalam percabangan tersebut. Dan ini hadis dari Rasulullah, ibarat sebuah pohon, iman itu memiliki cabang-cabang. Dalam satu hadisnya Rasulullah lebih dari 70 atau 60 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menjadi atau gangguan dari jalan. Dan malu adalah sebagian dari cabang iman. Jadi sebenarnya kita nanti akan mempelajari syariah itu cabangan. Bagaimana dari sesuatu pohon menjadi cabang, cabang menjadi ranting. Dan dalam logika berpikir, tidak boleh ranting itu berlawanan dengan cabang. Dan cabang tidak boleh berlawanan pada pohon. Ini yang penting dalam logika berpikir. Sehingga apapun pentingnya peraturan di cabang, boleh dia bertentangan dengan pokok atau pohon aturan itu sendiri. Jadi yang kita bisa pahami dan cabang-cabang iman itu amat banyak. 70, 60 itu maksudnya sesuatu yang banyak. Bisa dipahami literal, juga bisa di luar itu. Jadi ingat teman-teman ya, jadi mempelajari itu adalah kita mempelajari percabangan dari peraturan di dalam Islam. Kan Imam Baihaqi menerangkan satu persatu secara literal sampai 77. Nanti bisa dipelajari sendiri, dan sebenarnya ini bagaimana, dan ini pun juga relatif karena bagaimana tingkat kecerdasan kami fikih, hukum-hukum fikih syariat di Islam, dan di situ kita nanti bisa menyusun sendiri. Kalau pertama tadi percabangan, jadi ingat makna pertama kalau kita belajar masalah syariat, kita mempelajari percabangan. Kedua, karena di situ ada percabangan, berarti kita juga mempelajari masalah hierarki. Jadi yang penting, percabangan berbagai, mempelajari hierarki mengenai berbagai hal yang penting. Nah ini kalau kita lihat, kalau kita istilahkan sebuah pohon, shin, dan ini juga jarot, pohon juga, batang itu merupakan induk aturan, undang-undang. Berarti cabang itu mungkin, atau kalau pohon itu undang-undang dasar, berarti cabang itu undang-undang, ranting bisa jadi misalkan peraturan pemerintah. Dan kalau di Islam mungkin semacam ini. Jadi batang pohon itu untuk sebuah negara adalah undang-undang dasar. Tetapi di Islam batang pohon itu adalah Al-Qur'an. Undang-undang. Mungkin di dalam Islam cabang adalah hadis. Ranting itu bisa jadi ilmu, ijtihad, atau dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga apapun yang terjadi, hukum hadis itu tetap di bawah Al-Quran. Hukum ilmu itu di bawah hadis. Di sini kita tidak boleh emosional. Di sini
secara metodologis, secara metode ilmiah. Jadi tidak boleh mengikutkan sesuatu yang emosional. Kita ambil contoh, sesuatu yang sepele. Pokok dari asma Allah yang kita harus ketahui dari Allah untuk asma pertama itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang kita baca wajib setiap hari di dalam surat Al-Fatihah. Di situ pokok inti pohon dari aturan mengenai Allah itu pengasih dan penyayang. Tetapi kita sering dengar setiap ada bencana, tsunami, lalu pandemi COVID, kita selalu membalik aturan bahwa ini ujian dari Allah, ini azab dari Allah. Lah, kita semakin terlalu bersemangat mungkin dalam beragama sehingga apa? Kita melupakan bahwa Allah itu pengasih penyayang, bahwa masalah apa itu memang gejala alam, bukan karena adab Allah. Dan pandemi COVID memang secara penyakit virus, walaupun negara itu bukan negara tidak ada yang beragama Islam, mereka tetap kena COVID. Mereka itu bukan cobaan. Nah, disinilah logika kita berpikir, jangan sampai apapun yang kita pikirkan, kita salah berpikir. Akhirnya kita berpikir, Allah itu tukang azab. Allah itu sedang menguji. Enggak. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu yang harus kita yakini. Lah, disinilah bagaimana cacat berpikir karena kita terlalu emosional. Bahwa yang harusnya Allah sayang, kita ubah Allah itu menjadi tukang azab. Lah, itu juga berimplikasi terhadap kehidupan kita. Kalau kita mengasih penyayang, maka hidup kita akan selalu dikelilingi dengan kasih sayang. Tetapi karena kita menganggap Allah itu tukang azab, jangan salahkan kalau dalam kehidupan sehari-hari isinya adalah sesuatu yang keras, sesuatu yang azab. Karena itu adalah Allah itu menurut dunia. Dan karena mereka berpikir di situ, maka hidup mereka itu penuh dengan kekerasan dan suka kekerasan. Sehingga ambil pun adalah cenderung kepada sesuatu yang keras, mengazab. Nah inilah, ini karena udah hukumnya bahwa gantung persangkaan hambanya. Kalau kita menganggap Allah itu kasih sayang, maka Allah juga akan kasih sayang. Kalau kita menganggap Allah itu tukang, di Al-Fatihah semacam pokok itu menerangkan Allah Maha Pengasih Penyayang. Tetapi karena kita emosional, akhirnya itu tukang azab. Ini adalah hierarki, contoh hierarki. Bagaimana kadang-kadang kita melanggar hierarki dan akhirnya cacat berpikir. Dan hierarki ini juga pertama, hukum tertinggi pohon adalah Al-Quran. Cabang adalah hadis. Baru di bawahnya itu ilmu atau ijtihad atau sebagainya. Jadi setinggi itu hukumnya tetap di bawah Al-Quran. Nah, ini harus kita sadari. Memang kita sayang sekali terhadap Rasulullah. Kan seluruh aturan Rasulullah. Tetapi ingat, aturan Rasulullah tetap di bawah Al-Quran. Ini hierarki berpikir. Bukan soal, berarti kita menyepelekan hadis. Bukan. Tetapi kalau kita tidak benar dalam meletakkan hierarki, akan tersesat dalam berpikir. Nah ini akhirnya saya coba terangkan bagaimana hierarki. Saya sempurnakan dari yang Wikipedia tadi. Jadi syarok di Islam itu ada asas syarok. Yang pertama adalah masalah Al-Quran dan hadis. Ini berarti mengikat. Lalu furu syarok berarti tidak. Lalu kita coba pecah di sini. Al-Quran itu hukumnya wajib. Apapun yang disebutkan di dalam Al-Quran
Kalau kita lakukan bagus, kalau Al-Quran melarang sesuatu kita tinggalkan itu bagus. Kita langgar langsung. Jadi Al-Quran itu wajib. Perintah dan larangannya harus dilakukan. Dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan dosa. Selesai. Tetapi berbeda dengan hadis. Hadis itu mengandung 3 unsur. Jika hadis tersebut bersesuaian dengan isi, maka hadis tersebut adalah sebagai penguat. Dan hadis tersebut hitungannya adalah wajib, seperti hukum Al-Quran. Tetapi ada juga hadis yang mengatur sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran. Jadi ada hadis yang isinya memperkuat isi Al-Quran. Berarti itu hukum hadis tersebut. Tetapi ada hadis juga yang mengatur sesuatu yang tidak ada di Al-Quran. Yang mengatur sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran itu ada 2. Mengenai anjuran atau harus menghindari sesuatu, makro. Lah hadis ini hukumnya berbeda. Anjuran lakukan, kita dapat pahala. Tetapi jika tidak melakukan, tidak apa-apa. Begitu juga kalau kita tinggalkan, kita dapat pahala. Kalau kita tetap lakukan, tidak apa-apa. Ini harus ditanamkan benar-benar. Karena saya sering melihat, karena orang semakin semangatnya dalam beragama, sehingga sesuatu yang sunnah atau makruh, lalu dia jadikan itu sesuatu yang wajib. Dan di sinilah dimulai. Apalagi kalau hadis tersebut akhirnya dipaksakan kepada seseorang. Dan untuk hierarki hukum, bagi seorang yang mu'alaf, baru masuk Islam, dia juga diperkenalkan dengan Al-Quran. Hukum-hukum yang wajib-wajib dulu. Bagaimana sholat 5 waktu, bagaimana Ramadan, bagaimana dia membayar zakat. Lalu setelah dia senang dan dekat, baru kita perkenalkan dengan sesuatu tambahan, pendalaman. Bagaimana ada sholat sunnah, bagaimana sedekah, bagaimana ada puasa sunnah. Tetapi kalau mu'alaf kita langsung paksakan untuk mengerjakan hadis, bisa-bisa dia malah lari. Karena beban yang dia terima cukup berat. Barulah disinilah kita harus pandai-pandai berpikir untuk bagaimana meletakkan hierarki dari hukum-hukum di dalam Islam. Dan belajar juga masalah percabangan, bagaimana suatu cabang ini pokoknya mana, berasal dari ranting yang mana, sehingga kita tidak tersesat. Jadi tanpa memahami hierarki dalam aturan, akan tersesat. Dan kalau kita udah tersesat, kita akan cenderung membuat keputusan yang salah. Karena bisa jadi pengertian cabang yang kita dapat ternyata berseberangan dengan pengertian pokok dari aturan tersebut. Jadi macam peraturan pemerintah, bagaimana perda bisa bertentangan dengan undang-undang? Bagaimana Perpu bisa melanggar dari undang-undang? Berarti di situ ada cacat. Begitu juga kalau kita salah dalam memahami hierarki di dalam Islam. Sehingga apa? Keyakinan yang dalam diri kita juga akhirnya cacat. Inilah berbahayanya dalam mempelajari syar'i kalau kita kadang-kadang terlalu emosi, tidak menggunakan metodologi ilmiah. Jadi hati-hati, cacat berpikir itu bisa gagal dalam memahami.
Sehingga apa? Cacat berpikir dalam bernegara, bermasyarakat, akan cacat berpikir juga dalam beragama. Lalu orang yang cacat berpikir dalam beragama, dia akan juga mengalami cacat berpikir dalam bermasyarakat atau bernegara. Di sini yang harus kita pahami dalam masalah syar'i ini. Dan ini banyak contoh mana seorang misalkan yang kita anggap teroris, dia cacat berpikir dalam pemahaman masyarakat atau bernegara. Sehingga yang Islam sangat-sangat melindungi jiwa seseorang, dia bisa meledakkan seseorang atau membunuh seseorang tanpa beban apapun. Sehingga kalau ada collateral damage, saudara kita yang Muslim juga terbunuh, dia dengan enaknya membutuhkan pengorbanan. Ini sebuah cacat berpikir. Dan itu sangat merusak citra Islam itu sendiri. Masuk makna selanjutnya, shin itu bisa juga bermakna sangat terang atau gamblang. Jadi kalau shin, ro, ain, shin sangat terang, sangat jelas, ro berbagai hal yang penting. Jadi masalah syariah, kalau kita benar-benar mengikuti hierarki yang benar, semua terang. Karena informasi kata ini menerangkan seperti itu. Jadi sangat terang berbagai hal yang penting. Gamblang tentang berbagai hal yang penting. Jadi syariah itu sendiri sudah sangat jelas, sangat mudah dipahami. Tetapi karena ada cacat berpikir dalam hierarki, disitulah persoalan dimulai. Dan diperkuat oleh Al-Baqarah 256. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada bul tali yang amat kuat dan tidak. Jadi ini nanti kita bahas. Kita sudah pelajari kata Tagut sebelumnya, yaitu orang yang menganggap luar biasa dirinya. Jadi sebenarnya masalah hukum-hukum fikih di dalam Islam itu semuanya sudah sangat jelas. Dan di sini diterangkan tidak ada paksaan dalam din. La ikraha fit. Dan ini juga banyak dilanggar oleh saudara-saudara kita. Bagaimana Islam itu tidak boleh memaksa seseorang, tetapi karena kita sering Islam kepada orang lain. Itu sudah melanggar aturan pokok. Lalu kita bahas sedikit Al-Baqarah 256. Tidak ada paksaan dalam din. Karena apa? Tatanan hukum di Islam itu sudah sangat jelas. Nggak butuh penafsiran. Semuanya udah gamblang. Ini ditambahi, tidak ada paksaan dalam din. Berarti seseorang yang masih memaksakan kehendak dalam beragama, dia telah memperlihatkan sebenarnya dirinya belum menguasai masalah syariat. Karena kalau orang itu sudah menguasai hukum-hukum Islam dengan benar, dengan jelas, Islam sudah, Al-Quran sudah menerangkan tidak perlu dipaksakan. Jadi ini korelasi bola. Jadi barang siapa memaksakan hukum-hukum Islam kepada orang lain, berarti sebenarnya dia belum menguasai masalah syariat. Nah, ya otomatis Al-Baqarah sendiri dia langgar. Jadi belum masalah hierarki, dia telah melanggar. Dalam Al-Quran ini hukumnya wajib. Berarti kalau ada orang melanggar, memaksa untuk dalam Islam, dia sudah pasti dosa. Karena di dalam
Kalau nggak dosa, ya pahala. Selesai, cuma 2 urusan itu aja. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada togut, berarti dia ingkar kepada togut, berarti orang menghindarkan dirinya untuk menganggap dirinya paling benar. Jadi seseorang yang menganggap dirinya paling benar, berarti dia togut itu sendiri. Jadi kita kemarin mempelajari kata togut, yaitu tok batasan, gok luar biasa. Jadi orang yang melebihkan dirinya, menganggap dirinya paling benar, menganggap dirinya paling sok suci. Lah, larang hal tersebut. Kita harus ingkar kepada togut. Berarti kita harus menolak, mendewakan diri kita sendiri. Jadi seseorang yang masih memaksakan kehendak kepada orang lain, berarti dia menganggap dirinya paling benar. Dia menjadikan dirinya togut. Karena dia sudah menjadi togut, berarti dia sudah cacat dalam berpikir. Lalu Al-Baqarah menerangkan, hindarkan dari mentogutkan diri sendiri. Hindari dari menganggap diri paling benar. Maka itulah tali jalan Allah. Jadi di sini kita juga waktu mempelajari kata kufur, kafir. Orang kafir itu siapa sih? Orang yang menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Dan karena iblis menganggap dirinya lebih baik dari manusia, maka disebut Allah minal kafirin, bagian dari kekafiran itu sendiri. Jadi disinilah sudah sangat jelas, jangan kita paksakan kepada orang. Kalau memang kita nggak boleh memaksa, membuat cara bagaimana orang tertarik kepada Islam. Jadi di dalam Islam tidak boleh ada paksaan, tetapi bagaimana orang tertarik kepada Islam, maka kita harus kreatif dalam membuat cara bagaimana orang bisa. Tetapi otomatis itu membutuhkan ilmu, membutuhkan kesabaran. Jadi karena memaksa, sehingga jangan kita memanipulasi, memaksakan agama untuk kepentingan yang lain. Masalah pengaruh, masalah ketenaran, masalah pengikut, masalah politik. Jangan. Allah Maha mendengar dan Allah Maha tahu. Jadi Al-Baqarah 256 ini kriteria sudah sangat jelas. Jadi jangan kita memaksakan syariat Islam kepada seseorang. Jangan menganggap diri kita paling benar. Dan jangan memanipulasi agama untuk kepentingan lain. Allah Maha mendengar dan Allah Maha tahu. Jadi apa yang masih membuat perkelahian, pertentangan di dalam syar'i, berarti dia sendiri belum jelas masalah syar'i itu sendiri. Sebaiknya orang seperti itu kita tinggalkan saja. Yang ketiga, apa yang dibawa informasi dari kata sin ro ain? Perpecahan. Makna dari huruf sin. Jadi simbol sin, 1 pecah jadi 3, 3 jadi 9. Jadi efek negatif dari syariat itu sudah diterangkan oleh huruf yang menyendiri. Shin perpecahan, ro berbagai hal, ain sesuatu yang kecil, detail. Jadi huruf ini juga memberikan informasi bahwa perpecahan di dalam syariat itu adalah tentang masalah-masalah yang detail aturan, bukan pokok aturan. Jadi kata syariat kita, jangan kita terjebak pada perpecahan sesuatu yang detail aturan, bukan pokok aturan.
Dan kata ini juga menerangkan bahwa perpecahan di dalam agama adalah dimulai pada saat seseorang lihat. Ini kita belum berbicara masalah hakikat. Jadi seseorang tidak bisa naik ke sesuatu yang filosofi sesuatu, hakikat sesuatu kalau di syariat sendiri. Jadi huruf ini menginformasikan bahwa perpecahan di dalam agama adalah dimulai seseorang mempelajari syariat. Jika dia cacat dalam berpikir. Karena huruf ini menginformasikan, sehingga harusnya ke depan kita ekstra hati-hati dalam mempelajari masalah fikih atau hukum-hukum syariat di dalam Islam. Jangan emosional, jangan berlebihan. Lakukan semuanya dengan proporsional. Sehingga seperti yang kita pelajari pada waktu mulai kata firqah kemarin, Yahudi terpecah, Nasrani terpecah, dan Islam paling banyak pecahannya. Ini bisa kita bagaimana kelompok-kelompok di dalam Islam. Tuhannya sama-sama Allah. Nabinya sama-sama Muhammad. Sama Al-Quran. Kenapa saling bertengkar? Kenapa saling bertempur? Bahkan kadang-kadang saling membunuh. Karena masalah-masalah sepele, hanya masalah ranting-ranting di dalam syariat. Yang terlalu dibesar-besarkan. Gulu. Coba teman-teman pelajari. Kelompok-kelompok dari firqah-firqah yang ada selama ini. Sama. Tuhannya sama-sama Allah. Nabinya sama-sama. Kitabnya sama-sama Al-Quran. Yang dipelajari sama-sama perkataannya Rasulullah. Yang diributkan hanya masalah ranting. Bukan masalah pokok. Semuanya percaya Allah itu esa. Semuanya percaya Rasulullah itu utusan. Dan cabang pohon yang tertinggi dari iman, Allah, Muhammad, dan Rasulullah. Itu yang terbesar. Intinya itu di situ. Sehingga Pak, sama Allah, kita sama-sama Muhammad, kita sama-sama Al-Quran, sebenarnya urusan syariat, urusan firqah perpecahan itu selesai. Tidak ada lagi. Tetapi kita senang. Kenapa senang? Karena iblis juga nggak mau nganggur. Sehingga hal sesuatu yang itu dibesar-besarkan dan dibuat perbedaan. Yang satu senang memakai ini, merasa lebih baik. Yang satu melaksanakan ini, dia membentuk lebih baik. Tetapi masalah intinya sama. Tauhidnya sama. Di sinilah kata Sinra'ain ini mengajarkan kita jangan sampai kita terjebak di sesuatu yang kecil. Sehingga apa? Misal kita berpikir, baju di dalam Islam itu sebatas dia bisa menutup aurat, itu baju Islami. Tetapi ada yang membesar-besarkan bahwa baju jihad itu adalah baju yang ada di Arab Saudi sana. Yang perkataan yang mungkin sepele, tetapi akhirnya di dalam hukum membuat blunder. Misalkan kita sebut bahwa di dalam Al-Quran yang namanya bulan suci itu ada cuma 4. Tetapi karena kita bersemangat sehingga Pak, bulan Ramadan suci. Ini hal sepele-sepele. Tetapi masalah kecil yang akhirnya dipercaya dan
akhirnya menjadi sesuatu yang lain. Coba, tapi saya nggak berani menyinggung terlalu detail, takut di antara teman-teman juga ada ikut firqah-firqah tertentu sehingga nanti akhirnya menjadi kontraproduktif, ada yang tersinggung, ada yang seperti ini. Kalau kita sama-sama Tuhannya Allah, kalau kita nabinya sama-sama Muhammad, kalau kita kitabnya kan, seharusnya firqah-firqah itu tidak perlu ada. Kenapa? Intinya berarti kita sama. Teman-teman yang ikut firqah, coba pelajari. Perbedaannya di mana? Firqah satu dengan firqah lainnya. Pasti cuma di hal-hal yang... Tetapi karena hal sepele itu diyakini menjadi sesuatu yang penting, dibahaskan sebagai inti dari aturan, sehingga mereka pegang itu. Coba kita belajar dari saudara-saudara kita yang di Syiah. Tuhan mereka sama. Nabinya sama. Kitabnya sama. Tetapi mereka lebih meyakini bahwa sebenarnya keturunan Ali adalah pembawa dari penerus Islam. Apakah itu diatur dalam Al-Quran? Lalu ada teman-teman kita yang balik lagi ke zaman dulu. Yang satu penerus Nabi itu harus dari Ali, yang satu penerus Nabi itu bisa dari sahabat atau apa. Itu juga nggak diatur. Sehingga apa? Pecahlah menjadi dua golongan. Nah, hal-hal semacam itu. Tetapi ini hanya contoh sekilas. Nanti ke depan mungkin teman-teman bisa pelajari firqah-firqah ini intinya di mana sehingga nanti kita tahu oh ternyata perbedaannya di sini. Itu nanti buat PR kita masing-masing. Tetapi saya jamin itu perbedaannya hanya di masalah ranting. Bukan di masalah pohon. Sehingga seharusnya itu bukan menjadi masalah. Tetapi ingat, iblis nggak mau nganggur. Itu yang harus kita perhitungkan. Lalu kita masuk ke Shin, itu juga berbahaya. Radioaktif, mematikan, ledakan yang luar biasa. Nah ini saya coba kata syari. Di surat Al-Falaq, wa min syari gosikin idza waqab wa min syari nafasati fil uqad. Kata sinro sendiri bermakna ain atas. Jadi kata sinro ain itu juga membawa informasi berbahaya sampai ke atas. Bahaya yang akut. Jadi tolong teman-teman bahwa seseorang yang sudah yakin di dalam syariatnya mau diomongin apapun tidak akan mempan karena mereka ini masalah keyakinan bukan masalah ilmu pengetahuan. Jadi dari informasi huruf sin ro ain, masa paling kritis dalam fase mempelajari Islam adalah pada saat dari masalah syariat. Pada masa ini, jika terjadi kesalahan pemahaman, menjadi penyakit yang akut. Di mana keyakinan yang keliru karena kesalahan pemahaman akan secara permanen ke dalam diri seseorang. Dan tanpa disadari, berpotensi menjadi penggesur Islam yang berasal dari dalam. Keyakinan yang keliru akan menimbulkan amalan yang keliru. Amalan yang keliru akan merusak citra Islam.
Jika citra Islam rusak, akan menghalangi orang luar untuk menyenangi Islam. Dan seseorang yang sudah tersesat di dalam masalah syariat, itu pasti rata-rata, karena kita untuk merubah mereka itu sangat susah sedang. Apalagi kita ada batasan la ikroha fiddin. Seseorang sudah punya keyakinannya sendiri, sebatas kita fadzakir inama anta muzakir, kita cukup memberitahu dan dia yakin tugas kita sudah selesai. Jadi kata ini juga membawa imonasi bahwa kesalahan di dalam masalah syariat akan menyebabkan cacat permanen atau bahaya yang akut. Kalau nggak percaya teman-teman, silahkan memberitahu seseorang yang keyakinan beda masalah hukum dengan kita, apapun yang kita omongkan, dia tidak akan mau. Karena apa? Pintu akal dan hanya pintu keyakinan yang dia. Itu dimulai dari mana? Dimulai pada waktu dia mempelajari masalah syariat. Jadi itu masalah kata syariat. Frame-nya udah. Lalu kita sekarang bagaimana meninjau kata syariat dihubungkan dengan masalah ekonomi sehingga menjadi ekonomi syariah. Jadi pengertian umum ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial mencari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Nah, ini di sini juga ekonomi syariah itu bukan kapitalis, bukan sosialis, juga bukan welfare state semacam common Inggris. Tetapi saya sendiri belum pernah melihat bagaimana ekonomi syariah ini secara real. Tetapi kata-katanya sudah sangat tinggi. Bukan kapitalis, bukan sosialis, bukan common. Nah, di sini. Lalu bagaimana sebenarnya dimaksud dengan ekonomi syariah itu sendiri? Di sini juga secara umum dibahas masalah ekonomi syariah itu berbeda dengan ekonomi kapitalis, berbeda dengan sosialis. Kalau masalah akidahnya, bukan masalah ekonominya. Jadi ini juga kadang-kadang kita terlalu berlebihan. Kalau kita ngomong sosial komunis, padahal sosialis itu belum tentu komunis. Komunis itu masalah akidah, sosialis itu masalah perekonomian. Ekonomi syariah juga bukan pula berada di tengah-tengah ketiga sistem itu. Jadi kita menolak semuanya. Tetapi bagaimana realisasinya? Belum ada contoh yang real. Disinilah kadang-kadang kita retorika, tetapi tidak ada tuntunan yang jelas bagi syariah itu sendiri. Pokoknya kata-kata yang bagus kita cantumkan, itulah nilai Islam. Dan tahu seorang pengusaha Islam yang benar-benar dia menjalankan ekonomi syariah. Dan ini PR teman-teman. Coba satu orang aja atau benar-benar dia ekonomi syariah. Pasti dia ikut kapitalis, sosialis atau apa, tapi dimodifikasi sedikit. Coba ini PR teman-teman. Cari pengusaha Islam yang benar-benar dia menjalankan ekonomi syariah. Contoh bareng-bareng. Jadi apakah dia memang benar-benar di luar kapitalis atau di luar sosialis atau Commonwealth? Nah ini ciri ekonomi syariah. Tidak banyak dikemukakan dalam Al-Quran.
prinsip-prinsip dasar kebaikan saja. Lalu di sini terang juga, ekonomi syariah itu kesatuan, unity, kebebasan, free will, tanggung jawab, responsibility. Nah, kalau kita udah ngomong kebebasan, berarti itu juga kapitalis. Keseimbangan itu sosialis. Kesatuan itu juga sosialis. Tanggung jawab semuanya masalah hukum. Jadi kadang-kadang retorika semacam ini tidak memberikan tuntunan yang jelas di dalam masyarakat kita. Tetapi hanya sebatas bagus, enak didengar, tetapi kita tidak tahu sebenarnya mau kemana. Nah, ini juga tujuan Islam. Keselarasan bagi kehidupan dunia. Nilai Islam bukan semata-mata untuk Muslim, tetapi untuk seluruh hidup di muka bumi. Tetapi tidak ada satupun yang menerangkan bagaimana secara real ekonomi syariah itu sendiri. Yang ada real, tetapi itu tidak mewakili perekonomian bisnis secara global di dalam dunia ini. Hanya masalah. Sehingga saya memberi tantangan kepada teman-teman. Kalau tadi masalah syariat, contoh, coba berikan contoh yang real. Jadi contoh yang sudah ada, sudah berjalan. Satu yang ada. Lalu dibahas. Apakah sesuatu yang dianggap ekonomi syariah tadi adalah sesuatu dari dunia Islam, atau sebenarnya sudah ada selama ini, baik di negara kapitalis atau sosialis, tetapi dimodifikasi baru. Itu juga tolong teman-teman pelajari di dunia real, di kehidupan nyata. Lalu sekarang kita masuk ke dalam kajian huruf. 1, syariah adalah ekonomi berbagi risiko. Jadi apapun model bisnisnya, apapun bentuk dagangannya, jasa atau apapun, selama dia berbagi risiko dan keuntungan, ekonomi syariah. Nggak peduli ini dipakai nggak peduli ini dipakai di dunia sosialis, yang pasti begitu dia berbagi risiko dan berbagi keuntungan, itu ekonomi syariah. Di sini hurufnya, coba perhatikan. Sesuatu pecah menjadi 2, pecah menjadi 9, 27. Jadi semacam reaksi berantai. Jadi ekonomi dengan berbagi risiko dan keuntungan. Jadi misalkan kita punya core bisnis yang sangat besar, itu tidak kita lakukan, tetapi kita membina orang lain untuk kita jadikan downline kita. Nanti di belakang akan saya berikan contoh usaha yang sudah berjalan, dan itu adalah merupakan ekonomi berbagi. Dan ternyata benar mereka menghasilkan keuntungan atau energi yang sangat luar biasa besar. Jadi pemahaman yang sangat mudah, ekonomi berbagi. Sistem sel, sistem jaringan. Yang kedua, makna kedua, network jaringan. Ekonomi syariah, ekonomi di dalam basis Islam adalah ekonomi yang menggunakan sistem jaringan, bukan individual. Ini makna dari SIN. Jadi SIN, network, roh berbagai hal atau distribusi, ya segala sesuatu atau pergerakan, ain penting,
diri. Jadi ekonomi syariah adalah ekonomi yang berdasarkan network untuk segala untuk dikuasai. Jadi bekerja sama dalam distribusi untuk segala sesuatu yang dianggap penting untuk itu masuk ke dalam sistem ekonomi syariah. Nggak peduli jualan apapun, nggak peduli jasa. Kita diwajibkan membentuk network di dalam Islam. Kita diwajibkan untuk berbagi risiko dan berbagi keuntungan di dalam Islam. Itulah yang melandasi sistem ekonomi. Jadi ada ekonomi syariah adalah ekonomi yang berbagi keuntungan dan risiko. Dan dengan network. Adalah sistem ekonomi dengan menggunakan network, sistem jaringan. Ini ternyata sudah dilakukan oleh orang Barat. Apa yang terjadi? Mereka menikmati energi atau gain yang luar biasa. Sesuai dengan huruf sin itu sendiri. Sekarang coba kita ambil hadis dari Anas bin Malik. Barang siapa yang senang rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahim. Lalu kata itu saya ubah dengan padanannya. Maka hendaklah dia menyambung hubungan silaturahim. Maka hendaklah dia membuat network. Kalau kita sudah berbicara network, maka kita akan paham kenapa di Islam kita sangat membenci pengkhianat. Yang dimaksud pengkhianat bukan orang yang sesuai dengan keinginan kita. Yang kita maksud pengkhianat adalah tidak mau mematuhi aturan Allah. Jadi ini kalau kita mau ekonomi menjalankan bisnis secara syariah, satu, sharing. Kedua, network. Dan itu ledakan yang sangat besar. Maka akan terbukti dia akan menghasilkan sesuatu keuntungan yang luar biasa. Kita ambil contoh usaha yang mau berbagi risiko dan keuntungan basis network. Koperasi itu berbagi risiko network. Sayangnya network koperasi di Indonesia kurang begitu kuat. Niatnya baik, tetapi kondisi di lapangan bagus. Berbagi risiko serta network, kita lihat contoh Walmart, Indomaret, Alfamart, KFC, di mana sistem franchise. Dan kita lihat keuntungan yang mereka dapat memang luar biasa besar. Mereka berbagi risiko. Tidak perlu membuka tempat dengan usaha uang mereka. Risiko itu mereka bagikan. Siapa yang mempunyai tempat strategis, mereka berbagi risiko, mereka isi barang, pemilik tanah membangun tempat tersebut. Apa yang didapat? Ledakan yang sungguh luar biasa besar. Itulah ekonomi syariah. Walaupun yang melakukan bukan orang Muslim. Karena memang Quran
muslimin. Quran adalah hudalinasi. Selama dia manusia dan dia melakukan isinya Al-Quran, dia akan mendapatkan keuntungan. Tetapi walaupun dia muslim, kalau dia melanggar isinya Al-Quran, dia mendapatkan kerugian. Jadi jaringan waralaba franchise itu adalah salah satu bentuk syariat. Walaupun yang melaksanakan bukan orang muslim. Kenapa? Mereka berbagi risiko. Yang satu konsentrasi di pengadaan barang dan distribusi, yang kecil-kecil lainnya konsentrasi menyediakan showroomnya, tempat penjualannya. Apa yang terjadi? Sinergi ini akan menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Franchise tidak perlu membuka tempat sendiri. Mereka mau berbagi dengan seperti KFC, McD, itu ledakannya luar biasa. Karena apa? Kecil-kecil dikumpulkan menjadi satu, menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa besar. Dan karena risiko dibagi, tidak pernah terjadi kerugian yang drastis. Karena apa? Setiap orang menanggung kerugian, orang menerima keuntungan. Sehingga semuanya smooth. Contoh yang lainnya adalah perusahaan terbuka. Enggak termasuk ekonomi syariah. Karena apa? Mereka menjual saham mereka kepada masyarakat. Sehingga mereka berbagi keuntungan, berisiko dengan banyak orang. Ini juga jadi penjualan saham, stockholder, itu salah satu termasuk ekonomi syariah. Tetapi bukan money trading, forex ekonomi syariah. Tetapi saham itu termasuk ekonomi syariah. Tetapi sayangnya aturannya kurang begitu jelas sehingga banyak hal-hal di atas merugikan masyarakat umum. Itu masalah lain lagi yang belum sempurna. Jadi coba kalau teman-teman usaha di-sharing, dipecah. Mungkin semacam Mas Fahmi. Mas Fahmi mengelola, ada yang khusus untuk menjahit. Seperti yang dilakukan Mas Fahmi kan sudah semacam syariah, semacam sudah berbagi. Tetapi mungkin dari segi permodalan atau apa, ikut menanamkan di situ. Sehingga apa? Kalau ada kerugian bukan ditanggung satu pihak, sehingga tidak begitu menyakitkan dan tetapi juga risiko. Begitu ada keuntungan, harus saling menerima. Tetapi perusahaan semacam itu semakin kuat daripada dia hanya perusahaan yang individu. Dan itu masuk juga ke jemaah. Nah, sekarang kita masuk syariah juga dimaknai sebagai permukaan air. Saya nggak tahu, sebuah kebetulan dari ulama dahulu sehingga memaknai syariah itu seperti permukaan air. Jadi kita sudah belajar syariah adalah network, perpecahan, dan ini adalah gambar dari network, dan yang di luar dugaan, begitu saya mendapatkan foto ini, permukaan air, ternyata adalah bentuknya seperti network. Tetapi ini tidak saya bahas begitu mendalam, karena ini membutuhkan penelitian yang agak lebih dalam, semacam fun aja, bahwa saya nggak tahu bagaimana ulama dahulu bisa memaknai syariah itu permukaan air, mereka mendapatkan inspirasi semacam ini atau apa, itu wallahu alam. Tetapi ini yang untuk masalah permukaan hanya sebatas fun.
di depan tadi semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makasih banyak Pak Didi. Mungkin kita rehat dulu 2 menit biar Pak Didi istirahat minum-minum. Teman-teman minta tolong diaktifin Mas Darmawan, Mas Denis, kamera biar bisa enak saling menyapa. Lah, ini dia Pak Wawan. Gimana Pak Wawan? Tambah komplit ya pemahaman tentang kata syariat tadi ya. Mungkin ini kita langsung ke sesi tanya jawab aja ya, karena waktunya tinggal setengah jam lagi. Kalau ada pertanyaan silakan Pak Wawan mungkin, atau Mas Denis, dari penjelasan Pak Didi tadi yang lumayan juga panjang ya. Jadi kita nggak usah ulang lagi, kayaknya sudah difahami satu persatu. Mungkin ada 1 pertanyaan, 2 pertanyaan gitu. Pak Wawan bisa nggak suaranya itu keluar ya? Di unmute dulu. Halo. Tapi memang pemahaman terlalu lebar ya. Kita belajar syariat juga ekonomi syariah ya. Iya. Mau nggak Pak Wawan? Ada yang mau ditanyain? Dari Mas Fahmi. Gimana? Dari Mas Fahmi aja. Oh, dari saya. Dari saya ya? Enggak, ini malah saya justru balik tanya. Kira-kira dari PowerPoint yang tadi, menurut Mas Fahmi atau Mas Darmawan, ada sesuatu yang janggal enggak? Ada sesuatu yang enggak sesuai enggak? Atau sesuatu bertentangan atau menyinggung sesuatu? Kayaknya oke aja sih Pak, bagus sih. Sudah komplit sih. Nggak tahu kalau dari teman-teman Mas Denis mungkin mau ngasih tambahan. Kalau saya sih mungkin lebih Mas oh ya, Fahmi. mau Mas Denis. Mau. Oh, enggak ada Mas. Oh, enggak ada. Wah. Sehat ya Mas Denis. Waalaikumsalam Pak Didi, Mas Fahmi. Ya. Waalaikumsalam. Mungkin di anunya aja kali Pak ya. Misal kayak tadi kan apa itu di huruf, misal di per hurufnya itu loh Pak Didi. Yep. Kalau bisa, tapi hanya sekedar usulan aja sih. Misal tadi huruf shin tadi itu kan ada chain reaction, perpecahan, berbahaya. Itu kan kalau untuk orang awam itu kan, misal kayak saya belum pernah lihat kajian huruf itu kan, mereka nggak nyantol. Ini kenapa seperti itu kok? Apa diada-adain atau gimana gitu. Nah, kalau bisa sih bawahnya tadi misal huruf shin itu pohon faktor, habis itu pohon gitu kan. Di bawah pohon itu ada kata syajarot gitu, yang maknanya bahasa Arabnya syajarot gitu. Sehingga mereka langsung paham, oh iya dari kata syajarot ini bermakna pohon. Kalau orang yang nggak ngerti bahasa Arab kan bingung juga, pohon, Ya. kok bisa pohon gitu. Ya memang sih, seharusnya sebelum belajar ini harus hafal untuk makna dulu ya. Nah itu dia, untuk yang nggak hafal, bisa aja nanti misal usul ditambahin sedikit, misal di kata shin berbahaya gitu kan, di atasnya dikasih atau di bawahnya dikasih dalam kurung syar gitu. Kata syar atau syaitan gitu kan, berbahaya. Atau kata yang terang benderang itu di bawahnya dikasih kata syahadat gitu, sehingga orang mau istilahnya mau argumen tuh, oh ya itu semua ada huruf shinnya semua, jadi dia nggak bisa berkutik sudah. Seperti itu. Sekedar tambahan aja itu. Iya sih, kata sin juga ada bisa kata. Jadi orang yang bersyukur juga harus memecah, membagi apa yang dia dapat untuk orang lain. Distribusi ya, maknanya. Iya. Orang dapat sesuatu, lalu dia cuma mengucapkan alhamdulillah dan dia tidak mau berbagi, itu bukan bersyukur ya. Iya. Mungkin pertanyaannya ini Pak Didi, apa itu namanya? Oh ya, sama yang tadi Pak Didi kasih tahu kalau ada contoh dan segala macamnya itu kan ya. Kalau yang pernah saya ikutin itu ada namanya di Jogja itu Ustadz Dwi Condro. Beliau kayaknya juga mempelajarin itu tentang dan ngasih tahu istilahnya apa ya?
perbedaan ekonomi Islam, ekonomi kapitalis, ekonomi komunis dan segala macamnya. Tapi beliau emang benar-benar runtut, ada ininya juga, ada kelas-kelasnya sampai 8 kali pertemuan kalau nggak salah. Terus beliau juga sudah bikin buku, Ustadz Dwi Condrowalu, ya apa namanya. Terus beliau sudah punya di Jogja itu ada kampusnya, bikin kampus namanya Hamfara apa ya. Nah itu mungkin bisa jadi istilahnya sinergi mungkin nanti ya dari kajian yang dari Pak Didi ini dengan Pak Dwi Condro itu. Saya sempat juga ada ikut juga sekali dua kali itu ininya kajiannya. Ya saya karena awam ya baru tahu oh ternyata kayak gini, misal kata beliau masalah PT gitu ya. Ini bukan di kata syarat yang seperti tadi. Beliau bilang PT itu sebenarnya kalau dalam asas Islam itu kan ada yang namanya akad ya. Kalau ada akad nikah harus ada rukun-rukunnya gitu kata beliau. Nah kalau salah satu nggak ada perempuannya misal berarti batal rukunnya. Nah di PT kata beliau sih ini apa itu menurut yang beliau teliti itu ada satu syarat yang rukunnya itu nggak terpenuhi, misal kayak jual beli dan segala macamnya. Apa itu? Ternyata beliau bilang PT itu kumpulan pemodal doang gitu, katanya gitu. Orang 3 orang bikin PT, ngumpulin modal seperti itu. Sementara pelaksananya nggak ada, yang menjalankan PT itu nggak ada. Nah sehingga dalam sebuah rukun itu tuh dikatakan batal. Nah sehingga segala apa yang didapat dari PT, uang, keuntungan dan segala macamnya, beliau bilang nggak benar. Nah itu. Terus caranya kayak mana? Kalau dalam Islam misal harus ada pemodal dan harus ada yang pelaksananya. Nah pelaksananya sehingga apa? Membuka peluang untuk orang-orang yang nggak memiliki duit, tapi dia punya ilmu, dia bisa menjadi pelaksana PT itu, atau istilahnya apa ya? Nah seperti itulah, sehingga berimbang antara pemilik modal dan orang yang berilmu tapi nggak punya modal, sehingga semuanya bisa naik. Nah seperti itu. Sekedar ini aja sih, Ya, intro aja itu. Terus kayak tadi misal mungkin ekonomi syariat yang kayak contohnya koperasi dan segala macam, kalau itu berdasarkan huruf nih, tapi kalau dilanjutin lagi ekonomi syariat Islam gitu, kan ada juga nih Pak Didi koperasi yang simpan pinjam tapi ujung-ujungnya ada ribanya itu kan. Berarti oh itu gini Mas Fahmi, enggak, saya bilang ke sini, kita bilang dasarnya. gimana? Adapun mengenai detail regulasinya itu lain lagi. Oh ya. Jadi yang saya bahas tadi untuk PT perusahaan terbuka itu yang menjual saham ke masyarakat. Ya. Jadi karena dia mau menjual saham ke masyarakat, berarti dia sudah mau berbagi risiko dan berbagi keuntungan. Otomatis dia mau menjual saham, itu otomatis ada dividen. Kalau ada kerugian, berarti pemegang saham pun juga akan menerima kerugian. Itulah ya. Tetapi dia mau dagang apa, dia mau apa, itu lain lagi regulasi inti isinya. Jadi ekonomi syariah itu hanya mengatur prinsip-prinsip dari berbagi dan network. Yang tadi koperasi. Ekonomi syariah, kenapa koperasi masuk ke dalam ekonomi syariah? Karena dia mau beberapa anggota berkumpul menjadi satu, mempunyai kesamaan tujuan, dengan modal yang ada, mereka melaksanakan tugas masing-masing, sehingga apa? Sesuatu tugas yang berat bisa dilaksanakan sampai selesai. Ya, jadi Tetapi koperasi simpan pinjam atau tidak, itu urusan lain lagi. ya. Jadi sehingga apa? Itu bukan urusan prinsip, itu detik ke bidang bisnisnya. Kalau itu bidang bisnisnya sudah memang dilarang di Islam, yang dilarang itu bidang bisnis, bukan sistem ekonominya. Jadi koperasinya tetap bagus,
simpan pinjamnya yang nggak boleh. Baik. Jadi Berarti semacam ya, itu Mas Fahmi. oke saya nangkap. Cuman saya tadi takutnya nanti kalau ada orang lihat video kita, terus Ah, tadi dijelaskan ekonomi syariah itu seperti ini. Wah, akhirnya kalau mereka yang sudah paham, berarti ditembak semua syariah kayak gitu dong. Kalau yang sistemnya ada jual pinjam pinjam ini, takutnya saya itu aja sih mereka loh, nganggap. karena apa? Sistem berbagi itu ekonomi syariah. Ah, karena orang Riba oh ya, itu dilarang. ya. Jadi ini persoalan yang berbeda. Ya, maksud saya gini Pak Didi, kalau kalau kita ngomong syariat itu pas ekonomi syariah gitu kan ya. Pasti Hmm. orang tuh apa itu koneksinya tuh dengan syariat Islam gitu. Kita ngomong syariah itu mereka otaknya langsung syariat Islam. Padahal ini hanya sampai ekonomi syariah. Nah, Mungkin itu yang ya, iya. kecuali kalau ekonomi syariah Islam. Ah, itu dia. Nah, tetapi yang Islam yang Ya, bagus yang selamat, paling selamat. seperti Inadina Indawawi Islam. Ya, Di sisi Allah itu yang menyelamatkan. Berarti juga ada din yang bukan Islam. oh siap. Nah, seperti itu lah. Mas, semacam perusahaan terbuka PT itu kumpulan orang-orang yang punya modal. Memang iya. Pertama orang-orang punya pool. Mereka membentuk perusahaan. Selama mereka hanya mengumpulkan modal, PT itu masih belum masuk syariah. Tetapi begitu mereka menjual saham, mau berbagi risiko dan keuntungan, saat itulah perusahaan tersebut disebut ekonomi syariah, ekonomi berbagi. Jadi semacam itu. Jadi misalkan kita semua kumpulkan modal, orang misalkan kaya-kaya berkumpul modal, itu urusan mereka. Tetapi begitu mereka mau menjual saham kepada masyarakat, mau itulah ekonomi syariah. Adapun perusahaan tersebut ternyata perusahaan yang pencucian uang, lalu perusahaan itu hukumnya lain lagi, Mas Fahmi. Iya sih. Karena ini orang kata kemarin Ustadz itu juga bilang apa ya namanya? Untuk menguasai Indonesia itu gampang, tinggal bikin PT aja, udah bisa menguasai ribuan hektar HPH segala macam, nggak ada batasan. Itu masalah regulasi ya. Nah, iya, Jadi, regulasinya sih. tetapi yang kita bahas sekarang adalah ekonomi syariah, adalah ekonomi berbaginya. Jadi di sini kita tidak peduli apakah dia Islam atau non-Islam. Islam hanya mengajar, kalau Quran mengajarkan, kalau kamu menjalankan ekonomi secara syariah, maka kamu akan menguntungkan ledakan yang sangat luar biasa besar. Titik. Jadi cukup di situ. Iya, ya. Bidang bisnis apa jika dilakukan dengan sistem syariah, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Tetapi jika yang haram, itu persoalannya lain lagi. Jadi disinilah bagaimana ketelitian kita untuk mempelajari Al-Quran. Ekonomi syariah adalah ekonomi yang mengajarkan bagaimana kita berbagi, bagaimana kita membentuk network, dan mendapatkan keuntungan yang luar biasa besar. Itu ekonomi syariah. Tetapi apakah yang didagangkan itu halal, itu urusan lain lagi. Ya. Itu masalah akidah. Seperti MLM itu ya Pak Didi. Kalau MLM itu kan networking juga ya? Kalau MLM. Tapi kan multi level marketing ya, itu sebenarnya bagus. cuman kadang-kadang Tetapi akan menjadi jelek karena yang dijual cuma prospek, bukan sesuatu yang real. ya. Dan mereka tidak. Nah, disinilah. Jadi Mas Fahmi, teman-teman harus pahami ya, berdiam. Sesuatu yang bagus akan berusaha diselewengkan oleh mereka.
Kalau ini dengan regulasi yang bagus, maka itu akan selamat. Perseroan terbuka, PT, itu bagus yang sehat. Kenapa di Indonesia belum begitu bagus? Karena regulasinya belum begitu sempurna. Tetap Amerika, orang Inggris yang aturan regulasinya bagus, mereka tidak melaksanakan isi aturan. Tidak, mereka justru ekonomi mereka kadang. Kenapa? Karena mereka sudah bisa jual saham. Dan itu dilindungi dengan undang-undang yang melindungi konsumen. Nah, kadang-kadang kita, karena kebencian kita, karena mereka orang barat, wah mereka bukan syariah. Kenapa? Nah, keputusan kita hanya semacam itu. Tetapi kita paham, walaupun mereka orang barat bukan Islam, mereka melakukan isinya Al-Quran, mereka akhirnya mendapatkan keuntungan. Itu yang harus kita pelajari, Mas Fahmi. Jadi, pikirnya akhirnya secara global. Karena Al-Quran juga rahmatan lil alamin. Jadi, siapapun dia, Muslim walaupun non-Muslim, sama melakukan aturan di dalam Al-Quran, maka dia akan mendapatkan keuntungan. Itu intinya. Jadi, sistem bisnis apa, baik itu haram maupun halal, jika dilakukan dengan sistem syariah, akan mendapatkan keuntungan yang besar. Sistem syariah. Tetapi kalau dia sistem syariah Islam, otomatis lebih banyak lagi aturannya. Itu dia berbagi. Kedua, network. Ketiga, halal. Inilah lagi Mas Ami. Jadi, Mas Ami ya. Nggih. Sehingga akhirnya apa? Iya. Kita nanti fair. Oh mengakui, oh ternyata orang Amerika sistem syariah. Dan kita bisa meniru, sebatas itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Nah, pada waktu kita nanti hukum, misalkan sahabat-sahabat Nabi, kita kadang-kadang sering berpikir, ekonomi apa yang sekarang lagi model apa yang diusung khilafah ya, Khilafah. sistem kerajaan, itu sama sekali nggak ada contohnya. Justru sistem pemerintah sahabat itu adalah sistem demokrasi. Karena apa? Pada saat setelah Rasulullah meninggal, kaum muhajirin berkumpul, kaum ansor berkumpul. Muhajirin diwakili oleh Abu Bakar, Umar, ada Utsman. Lalu kaum yang ansor diwakili oleh voting, pemilihan. Yang dipilih ansor atau muhajirin. Ternyata ada kesepakatan. Pilih adalah muhajirin, tetapi pelaksananya nanti ansor. Apakah ini bukan sistem demokrasi? Tetap alergi karena demokrasi itu biasa dilakukan oleh pihak barat. Tetapi kenyataannya pemilihan pemimpin pertama setelah meninggal itu adalah sistem semacam voting dan musyawarah. Sampai hampir bertengkar. Karena teman-teman sahabat Ansor hampir bertengkar. Untungnya mereka sadar. Sehingga apa? Diputuskan. Oke, untuk kepemimpinan putuskan untuk kaum muhajirin. Tetapi pelaksanaan harian ini adalah Ansor. Itu demokrasi, Mas Fahmi. Nah, kenapa itu nggak pada waktu Umar pun juga semacam itu. Umar dipilih secara demokratis. Tetapi ada kaum Khawarij. Umar yang Islam pun tetap dibunuh, tetap disalahkan. Nah, hal semacam itu yang akhirnya merusak peradaban. Jadi kita dilarang melihat, oh ini barat, ini sosialis, ini kapitalis, ini bukan. Semacam itu. Semuanya adalah ilmunya Allah dan semuanya adalah ciptaan Allah.
semacam yang dikatakan Ali. Ilmu itu haknya orang mukmin. Jadi ilmu dimanapun itu haknya orang mukmin. Tetapi cara mengambil dengan cara yang ma'ruf. Itu yang kita penting. Bukan berarti karena ilmu itu sudah dipegang orang barat, kita lalu haram untuk mempelajari. Islam tidak pernah mengajarkan hal itu. Ilmu adalah haknya orang mukmin. Karena haknya orang mukmin, sekarang bagaimana mengambil ilmu itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang bagus. Bukan plagiat, bukan, tetapi dengan cara-cara pembelajaran yang fair. Nah, itu yang. Tetapi karena kadang-kadang kesalahan berpikir, oh itu barat, haram kita pelajari. Oh itu ilmunya ini, haram kita pelajari. Akhirnya apa? Kebodohan. Kalau kita pelajari sejarah, ilmunya orang barat berasal dari ilmunya orang muslim juga. Nah, itu dari Al-Haytham. Algoritma berasal dari ilmu Al-Khwarizm. Komputer itu yang menemukan algoritmanya orang Islam. Lalu dikembangkan oleh pihak barat. Ilmu lensa Al-Haytham yang dikembangkan oleh orang barat. Lalu karena yang dikembangkan orang barat, kita bilang ilmu itu haram. Nah ini apa ya? Cacat emosional. Karena kecemburuan sosial. Kecemburuan dalam ekonomi sehingga membuat kita gelap mata. Ya. Dan ini pun secara friksi bisa terjadi persaingan antara pedagang Arab dan pedagang Cina. Ini juga konflik. Dulu pedagang Cina pun banyak yang menganut Islam. Karena mereka juga dari Yunan, dari pedagang Arab yang dari itu juga Islam. Tapi karena persaingan ini dan dipercaya oleh Belanda sehingga apa? Penyalahgunaan agama di situ sangat kontra sekali. Itu yang harus kita hati-hati. Dan apalagi kita mulai masalah syariat ya. Justru ekstra hati. Karena itu ditanam di dalam hati dan membentuk keyakinan. Dan yang penting sih, yang penting gimana caranya ekonomi kita lakukan secara syariah. Dan syukur-syukur itu harusnya Islam. Sehingga kita mendapatkan keuntungan yang besar dan itu sah di mata Allah. Itu Mas Fahmi ya. Iya, sama kemarin yang saya paham itu gini, itu juga masuk, menurut saya masuk juga Pak Didik. Yang diilustrasikan Pak Dwi Condro itu gini, syariat itu seperti tubuh kita. Gitu. Nah, beliau mengilustrasikan jantung. Gitu. Kalau dari jantung semua sistem peredaran darah itu kan masuk darah keluar dan masuk ke jantung lagi itu kan melalui jantungnya. Jadi jantung ini yang menghidupkan syariat itu jantung kita. Nah, terus beliau juga ilustrasikan gini, ada syariat yang ada apa itu namanya sistem ekonomi kapitalis apa. Nah, misal satu dibahas misal apa itu kalau kapitalis itu jantungnya itu katanya itu bunga apa ya istilahnya? Interest apa? Ya bunga bank, bunga ini interest apa. Jadi jantungnya itu bunga itu. Sehingga lah kalau ekonomi Islam jantungnya apa itu? Misal jantungnya kalau ibaratnya tadi sinnya yang di awalnya itu Al-Qur'an, hadis. Berarti jantungnya itu gitu kan. Kalau yang satu ini jantungnya bunga kalau untuk ekonomi kapitalis atau gimana. Pasar modal atau bunga itu saya kurang tahu. Sehingga semuanya berdasarkan rate bunga semua gitu. Terus kalau yang satunya apalagi saya kurang paham sehingga ibaratnya manusia dikasih jantung babi, halal apa haram gitu. Hanya sekedar ini aja sih ilustrasi gitu aja. Saya juga jadi lebih karena kemarin diajari seperti itu dan huruf shin itu langsung nyambung kan jantung dengan segala macam percakapan. Ya, akhirnya begitu diajari semacam itu tetap kita nggak paham realitanya harus bagaimana. Jadi kita sering ya pokoknya berkata sesuatu yang bagus, tetapi tidak sesuatu yang
signifikan. Harus bagaimana secara real. Terlalu takut ambil risiko. Nah, yang dibutuhkan umat saat ini adalah sesuatu yang real dan mudah dipahami dan ada contoh. Itu sisanya Mas Fahmi. Makanya saya berusaha bahwa ekonomi syariah itu syaratnya sepele. Mau berbagi keuntungan, Berbagi resiko ya. dan dilakukan dengan sistem network. Selesai. Siap. Nah, ekonomi syariah yang Islam otomatis berarti itu tambahannya lagi. Jadi, maka saya bilang, untuk sistem saham, itu ekonomi syariah. Untuk sistem forex, perdagangan mata uang, falas, itu nggak boleh. Karena apa? Perdagangan mata uangnya berputar di dalam, uang ketemu uang. Itu berarti riba. Rok putaran, bak di dalam. Jadi yang adalah putaran di dalam. Uang ketemu uang, kambing ketemu kambing, beras ketemu beras. Ini riba. Itu pun paham. Yang dipikir riba itu pokoknya uang, hanya uang. Kalau Kambing ketemu kambing, itu juga riba. Beras ketemu beras, itu juga riba. kalau emas dengan uang, Masih sah. Karena beda barang. Misalnya gini Mas Fahmi. ya. Mas Fahmi punya beras bagus, lalu Mas Fahmi mau tukar dengan beras yang jelek 1,5 kilo. Ada kelebihannya. Itu riba. Mas Fahmi punya uang mau ditukar dengan nilai uang lain dengan nilai sekian. Itu riba. Karena putarannya internal. Islam melarang riba, ini hanya dinikmati oleh orang tertentu. Tidak bisa banyak orang. Tetapi coba Mas Fahmi bayangkan, Mas Fahmi punya beras 1 kilo yang bagus. Orang lain punya beras 1,5 kilo. Lalu dia untuk beli berasnya Mas Fahmi. Yang terkait semakin banyak. Sehingga apa? Berputar semakin luas. Inilah fungsi dari syariah. Mau berbagi semakin luas. Jadi kita jangan terpancing hanya masalah uang, tetapi sesuatu yang ketemu sesuatu yang sama, sehingga dianggap nilai yang berbeda. Jadi bukan hanya masalah uang. Beras ketemu beras, ada nilai itu perbedaan, itu juga riba. Harus dikonversi dengan sesuatu yang lain. Beras ketemu beras lagi, ini sah. Jadi semacam itu Mas Fahmi. Jadi yang kita bahas ekonomi syariah malam ini adalah mau berbagi risiko dan keuntungan. Kedua, bentuklah network. Kita bentuk silaturahim. Panjang umur, banyak rezeki. Amin. Enggak, itu Mas Fahmi bilang amin, enggak bilang amin. Jadi kalau dituruti walaupun nggak bilang amin pasti untung. Tapi kalau nggak dituruti walaupun kita doa sering bakalan hancur. Jadi itulah Al-Quran Mas Fahmi. Jadi Al-Quran itu sesuatu aturan yang baku. Bertele-tele diikuti pasti menghasilkan sesuatu. Sehingga apapun di dalam Quran, dia muslim maupun non muslim selama melakukan isi Al-Quran dia akan mendapatkan keuntungan karena Al-Quran itu dalinasi. Al-Quran petunjuk untuk manusia. Al-Quran bukan hudal lil muslimin. Jadi orang sering salah paham Al-Quran itu dipikir hanya miliknya orang muslim. Bukan. Al-Quran itu untuk semua manusia. Jadi siapapun dia, kalau dia mau melaksanakan isi, dia dapat keuntungan. Apalagi kalau orang Islam mau melakukan isinya Al-Quran, berarti keuntungannya double-double.
Jadi orang Islam jangan GR bahwa isinya Al-Quran itu pasti orang Islam yang harus. Islam isi Al-Quran bisa dilakukan oleh orang non-Muslim dan mereka juga akan dapat keuntungan. Tetapi apakah akhiratnya pahala itu urusan lain lagi. Jadi paham Islami ya. Jadi kalau dunia dia dapat keuntungan. Tetapi karena dia bukan Muslim, apakah di akhirat dia mendapat keuntungan? Itu urusan lain lagi. Nggak bisa dicampur aduk. Oke. Kira-kira Mas Denis tambah bingung atau enggak ini? Tambah paham. Mas Denis ya. Jadi semacam itu. Jadi dipahami Al-Quran itu hudalinas. Al-Quran itu hudal, petunjuk. Muslim maupun non-Muslim, selama melakukan isinya Al-Quran, dia pasti mendapatkan keuntungan. Ya. Al-Quran itu bukan hudalil muslimin. Bukan, hudalinasi. Jadi walaupun dia Muslim, ngaku Islam, kalau dia tidak Al-Quran, sampai kapanpun juga pasti hancur. Jadi ada perbedaan. Jadi yang satu aturan, yang satu masalah akidah, keyakinan. Jadi Quran itu ilmu. Jadi siapapun yang melakukan ilmu itu pasti dia dapat keuntungannya. Nah, syariah juga gitu. Karena ekonomi syariah itu berdasarkan tatanan Islam, jadi siapapun dia yang melakukan pasti dapat keuntungan. Nah, sistem syariah semacam Indomaret atau Alfamart atau Walmart karena dia berbagi risiko dengan kenyataannya mereka dapat untung yang besar. Ya. Sistem franchise karena dia tidak perlu membuka gerai, orang lain yang membuka gerai dengan sistem franchise, mereka juga untung besar. Jadi yang kita pelajari adalah sistem syariahnya. Oke. Semacam itu. Siap. Berarti nanti mau bisnis kosmetik ini nanti dibuka banyak. Syariah. Reseller nggak Pak? Mas paham modal terlalu besar, tetapi mempunyai jaringan yang luas. Nggak enaknya satu. Untungnya harus dibagi. Untung 1 miliar karena dibagi orang 100, akhirnya 100 jutaan atau 10 jutaan. Tetapi itu juga dilarang serakah. Tetapi begitu kita bangkrut, kita nggak bangkrut langsung hancur. Karena kerugian itu juga ditanggung oleh orang banyak. Sistem network. Dan itu udah ada hadisnya kan. Ya. Panjang umur, banyak rezeki. Nah, itu dia. Network bisa atau orang lain. Itu nggak ada aturan di Al-Quran. Apakah orang Islam hanya boleh berbisnis dengan orang Islam? Nggak ada aturannya. Nah, itu juga jangan disalahpahami. Kadang-kadang ada orang terlalu fanatik hanya mau berbisnis dengan orang Islam saja. Silakan.